أجمعين أما بعد يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua dalam lindungan rahmat, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita kali ini tentang cabang iman berupa menunaikan amanah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Surah An-Nisa. Allah berfirman, sesungguhnya Allah perintahkan agar kalian menunaikan amanah kepada orang-orang yang telah mengamanai kita. Jadi tanda kesempurnaan iman itu adalah amanah. Ketika Allah percayakan kepada kita suatu urusan, bahkan termasuk mungkin kita hutang, itu adalah amanah. Apapun profesi kita itu adalah amanah, maka harus kita pertanggungjawabkan. Akhir zaman, kata Nabi, banyak orang yang tak amanah. Hal ini bisa kita rasakan. Banyak sekali penipuan-penipuan, banyak sekali pembohongan-pembohongan yang terjadi pada hari ini, apalagi urusan uang. Dan memang untuk menguji orang itu amanah atau tidak, itu akan nampak ketika kita hadapkan dengan urusan uang. Bahkan mohon maaf, kalau hari ini kita melihat kehidupan bernegara agak kacau balau, di mana-mana terjadi korupsi, itu adalah buah dari tidak amanah. Lah, orang amanah itu pasti punya landasan. Tidak mungkin orang pun tidak punya landasan kemudian amanah. Landasan amanah apa? Ya iman, kembali bahwa kita ini hidup ini tidak lewat begitu saja, tapi semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munculnya orang berani mengambil yang bukan haknya itu karena kurang begitu percaya bahwa apa yang kita lakukan besok akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terjadi yang namanya penipuan, nilai, korupsi, ya, mengambil barang yang bukan haknya, nemu dianggap rezeki, padahal nemu itu amanah. Ada orang nemu HP rezeki, kok soal rezeki? Lu kotoh temuan itu amanah. Yang ketika kita nemu dan kita bisa dipercaya, kita boleh mengambil barang temuan itu, tapi ada syarat dan ketentuannya, seperti mempublikasi, seperti menyiarkan, memberitahu, mengumumkan di tempat-tempat keramaian, di tempat dia nemu. Itu pun kalau kemudian tidak ada yang memilikinya, tetap ketika sudah 1 tahun kita boleh miliki, tapi andai yang punya data kita harus mengganti.
itu amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk tanda-tanda kenapa akhir zaman kurang amanah. Nabi sudah menyampaikan kepada kita, banyaknya petugas keamanan. Sama tengok di mana-mana, polisi jumlah bertambah, ya. Dari militernya juga bertambah. Bahkan di setiap tempat ada security. Kadang-kadang tak cukup security, anjing pula suruh jaga. Itu tanda bahwa memang di akhir zaman banyak orang yang tidak dipercaya. Sampai muncul CCTV. CCTV masih bisa ditutupi, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi awahidatan minhu nafa yatazawwad minal khur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dalam dirinya ada 3 perkara atau salah satu saja, maka dipersilakan menikah dengan bidadari sebanyak-banyaknya. Falyatazawwaj minal hur al-'ain haitsu syaa. Silakan mau menikah dengan bidadari 10, 20, 100 selama kuat, monggo. Tapi ada yang harus kita miliki sehingga kita punya tiket untuk menikah suka-suka dengan bidadari. 3 perkara itu apa? Pertama, rajul kutubina ala amanatin fa'adha. Makhofat Allah azza wa jalla. Pertama adalah orang yang mendapatkan amanah dan dia menjalankan amanah karena takut kepada Allah. Jadi karyawan amanah, kerja benar, bukan benernya ketika ada atasan. Walaupun nggak ada atasan, kerja tetap benar, amanah itu. Dijadikan kasir, amanah. Semua yang masuk dalam laporan dan tidak sepeser pun dibawa. Diberi tugas dijalankan dengan sebaik-baiknya. Apakah itu tugas administrasi, tentang IT dan lain sebagainya. Namanya amanah, apapun yang kita mendapatkan amanah, ya, itu ya tugas kita, jalankan. Kalau kemudian amanah dijalankan dengan sebaik-baiknya dan tentu landasannya adalah takut kepada Allah, maka kita dibebaskan. Mau nikah bidadari 10 boleh, 100 boleh, 200 boleh, tidak masalah. Mau bidadari itu tidak ada batasan hitungannya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, warajulun khala an qatilihi, seorang laki-laki yang memaafkan pembunuhnya. Wah, ini agak berat. Maksudnya gimana? Ada orang dibunuh, bisa jadi diartikan sebelum dia mati itu terlebih dahulu memaafkan pembunuhnya. Ini butuh apa namanya, tingkat keimanan yang tinggi, karena tidak mungkin orang itu ridho dibunuh kecuali kalau dia itu orang yang benar-benar iman terhadap qada-qadarnya tinggi, sehingga dia apapun yang terjadi pada dirinya itu diterima dengan lapang dada bahwa itu adalah ketentuan dari Allah. Orang seperti ini yakin bahagia dunia, makanya dijamin bahagia akhirat. Tapi berat banget. Wong kita ini sakit sebentar aja sudah banyak mengeluh. Sakit sebentar, sakit sebentar kita ini. Apa lama sakit kita? Wong kita hidup ini sudah puluhan tahun. Ada yang 30, 40, 50 sampai 60. Sakit paling itu nggak ada setahun. Bahkan mungkin hanya beberapa hari, tapi ngeluhnya sudah bukan main. Mengapa mengeluh? Menandakan bahwa kita belum bisa ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara
segala sesuatu apa yang terjadi kepada kita itu adalah ketentuan Allah, dan kita sebagai hambanya harus ridho kepada pembunuhnya. Atau bisa diartikan yang nomor dua, ahli warisnya itu ridho, umpamanya terjadi pembunuhan, keluarga korban itu memaafkan pembunuh. Tapi dalam istilah fikih, orang ketika dimaafkan tidak kemudian bebas begitu saja. Orang yang membunuh dengan sengaja kemudian keluarga korban memaafkan, maka dia punya kewajiban membayar diat. Diatnya apa? Membayar 100 ekor unta. 100 ekor unta itu 40 berupa unta yang gunting, mahal. Kemudian 30-nya unta bintu makhot. Kemudian jandaan 4 tahun, 3 tahun, itu berapa harganya? Jadi karena memang nyawa ini tidak murah, nyawa ini mahal. Tapi akhir zaman kata Nabi, nyawa itu dimurahkan, dianggap sepele, dianggap ringan, sehingga di mana-mana terjadi pembunuhan. Kalau kita nonton berita kriminal, ya Allah, urusan sepele membunuh, ya Allah. Jadi pertama, orang yang amanah takut karena Allah, besok dipersilahkan menikah dengan bidadari menurut keinginannya. Yang kedua, orang yang memaafkan pembunuhnya. Yang ketiga, warujulun qara'a fi duburi kulli sholatin. Ini agak gampang ini. Yaitu orang yang setiap selesai sholat membaca surah Ikhlas, qul huwallahu ahad. Berapa banyak? Yaitu 11 kali. Pokoknya setiap selesai sholat baca surat Ikhlas 11 kali. Maka besok dipersilahkan mau menikah dengan bidadari menurut keinginannya dengan sebanyak-banyaknya. Rawahu Ibnu Asakir. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Saya kira pesan Nabi ini cukup singkat, tapi ini sangat menggembirakan, dan tentu walaupun nampaknya sepele, tapi ini tidak gampang ya. Jadi orang amanah, ya. Kedua, memaafkan pembunuh. Yang ketiga, senantiasa membaca surah Ikhlas 11 kali setiap selesai sholat. Maka kalau ketiga-tiganya atau minimal salah satunya ada pada diri kita, yakinlah Rasul menjamin kita dibebaskan menikah bidadari sebanyak-banyaknya. Demikian, kurang lebih mohon maaf bila kami berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.